Webinar series yang ke-9 ini akan disampaikan oleh Bapak Wahid Nasihuddin, SIP, merupakan pustakawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bapak dan Ibu, selama webinar berlangsung, kami harapkan Bapak dan Ibu untuk tetap mematikan mikrofon dalam posisi mute, dan pertanyaan-pertanyaan silahkan disampaikan melalui menu chat yang ada di pojok kanan atas. Bapak dan Ibu, karena ini kelas kecil, nanti kita akan membuka interaktif bersama moderator yang akan dipandu oleh Ibu Kandidat Dr. Dian Hasfera MIKOM. Atas nama keluarga besar PKMIPD, Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi, Bapak Direktur Dr. Arwendria MSI mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang sudah terlibat dalam kegiatan webinar pada hari ini dengan knowledge sharing yang luar biasa dari narasumber. Bapak dan Ibu, Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi dan Dokumentasi berada di Kota Padang dan sudah menggelar beberapa kegiatan dalam pengembangan kepustakawan Indonesia, kajian-kajian penelitian pengembangan ilmu informasi dan perpustakaan, dan berbagai riset tentang information science. Bapak dan Ibu, materi nanti akan Bapak Ibu dapat download pada link akan kami bagikan, dan Bapak Ibu dapat menonton channel video ini di channel YouTube PKNIPD Channel. Sertifikat akan kami kirimkan kepada peserta melalui email yang terdaftar. Bapak Ibu, diskusi ini dan webinar ini akan dipandu langsung oleh Ibu Kandidat Dr. Dian Hasfera MIKOM. Beliau merupakan dosen ilmu informasi, ilmu perpustakaan dan informasi Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Imam Bonjol Padang. Sehari beraktivitas sebagai peneliti dan juga merupakan founder dari PKMIPD, dan pada tahun ini beliau menyelesaikan pendidikan doktor di Universitas Negeri Padang. Bu Dian merupakan alumni dari Universitas Pajajaran dalam bidang ilmu informasi dan perpustakaan. Bapak Ibu, kita sambut moderator kita, Ibu Dian Hasfera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli untuk hantarannya. Selamat pagi, selamat datang, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pagi hari ini dalam webinar kita, yaitu webinar seri 9 PKNIPD dengan tema kali ini kemas ulang informasi. Adapun narasumber kita pagi ini adalah Bapak Wahid Nasihuddin. Beliau merupakan alumni dari Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, mungkin saya panggil Mas aja nggak apa-apa ya, Mas Wahid? Ya, untuk beberapa dari penghargaan yang beliau peroleh itu banyak sekali Bapak Ibu, terutama menjadi pustakawan berprestasi juara 1 tingkat Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016, kemudian juga menjadi pustakawan berprestasi pada tahun yang sama tingkat nasional, beberapa penghargaan-penghargaan lainnya, dan juga Mas Wahid ini aktif dalam kegiatan untuk penyusunan dokumen kerja lembaga. Ini banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa kita sharing informasi dengan Mas Wahid juga. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Mas Wahid untuk mempresentasikan materi hari ini. Silakan Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mbak Dian, saya boleh konfirmasi waktu yang diberikan kepada saya berapa jam? Saya minta bantuan Mas Fadli untuk membantu untuk mempresentasikan file presentasi yang sudah saya buat seperti itu.
Mas Oke, Fadli siap iya. ya? Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Manajemen Informasi Preservasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, terutama Mas Fadli yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Pak Dr. Arwendria, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini, saya Wahid Nasihuddin, pustakawan LIPI, saat ini sedang tugas belajar di Universitas Gadjah Mada semester 2. Mohon doanya semoga cepat selesai ya, teman-teman ya. Untuk kesempatan saya, ini kata Mas Fadli, ini merupakan kelas kecil dan harapannya nanti ada tidak lanjut, baik itu berupa pelatihan di tempat maupun terkait dengan kajian-kajian yang terkait dengan kemas ulang informasi. Selama presentasi saya akan memaparkan tentang beberapa hal. Yang pertama terkait dengan publikasi saya. Kenapa saya diminta oleh Mas Fadli dan teman-teman PKMID, mungkin Mas Fadli dan Pak Arwendria juga pernah melihat tulisan saya yang terkait dengan kemas ulang informasi hasil pekerjaan saya ketika jadi pustakawan di PD LIPI. Yang kedua terkait dengan karya kemas ulang informasi, sekilas karya kemas ulang informasi, sikap pustakawan dan best practice-nya. Mas Fadli, lanjut Mas. Next Mas. Kemudian terkait dengan publikasi, ini saya sudah menulis 2 artikel yang terkait dengan pemanfaatannya untuk industri usaha kecil dan menengah. Ini waktu itu saya ditugaskan sebagai pustakawan dan manajer perpustakaan PD LIPI untuk mendiseminasikan karya-karya hasil penelitian yang dihasilkan oleh LIPI dan database yang dilanggan oleh lembaga, bagaimana caranya itu biar bisa tersampaikan kepada stakeholder di daerah. Dalam hal ini kami melakukannya berdasarkan kreativitas dan permintaan yang dilalui dengan MOU atau kerjasama kemitraan. Terus tulisan berikutnya terkait dengan manajemen layanan produk kemas ulang informasi digital di PDI. Dan ini kaitannya dengan banyaknya permintaan kemas ulang informasi dari PD LIPI, dari pemustaka, dari masyarakat, khususnya dari lembaga riset, lembaga perguruan tinggi yang membutuhkan tentang informasi-informasi terbaru, terkini. Kami menyediakannya dalam bentuk digital. Next, Mas Fadli. Lanjut. Ini ada contoh karya kemas ulang informasi saya yang saya sudah lakukan. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mengidentifikasi kemas ulang informasi yang sudah dibuat oleh teman-teman pustakawan atau lembaga Bapak Ibu, apakah ini masuk hanya kumpulan bunga rampai atau semacam kayak analisis informasi yang isinya itu ada sinopsisnya seperti itu. Nanti bisa dibedakan. Dalam pembuatan kemas ulang informasi ini judulnya saya buat PD LIPI dan sumber-sumber informasinya. Waktu itu saya berinisiasi mengumpulkan semua karya tulis yang terkait dengan lembaga kita sendiri, yaitu PD LIPI. Dan ini bisa dioptimalkan oleh perpustakaan ketika nanti ada kajian tentang misalnya produktivitas kinerja pegawai PD LIPI dalam kurun waktu tertentu berdasarkan artikel, berdasarkan publikasi yang sudah dihasilkan dari tahun berapa ke tahun berapa. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman, tapi bentuknya itu bukan dalam bentuk cetak, tetapi digital, menggunakan perangkat audiovisual seperti misalnya Photoshop, Camtasia dan sebagainya. Next, Mas Fadli. Ini ada contoh. Jadi saya tertarik juga karena ternyata permintaan topik atau judul kemas ulang informasi yang diminta ke pustakawan itu jarang yang terkait dengan bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Lebih banyak ke ilmu-ilmu terapan seperti pertanian, perkebunan, terus kimia dan fisika. Kebetulan waktu itu tahun 2017 saya ditugaskan oleh lembaga untuk melakukan diseminasi informasi ke daerah Banyumas, yaitu bekerjasama dengan Bapeda Litbang Kota Banyumas untuk menganalisis tentang potensi
apa saja yang ada di daerah Banyumas. Waktu itu saya analisis satu terkait dengan pertanian jantung pisang. Nah, tugas saya sebagai pustakawan adalah menyediakan artikel-artikel yang terkait dengan jantung pisang dalam bentuk CD dan sebagainya. Ini adalah contoh covernya dan isinya ada di dalamnya. Jadi ada semacam kayak layout, template dan sebagainya. Jadi biar istilahnya tampilannya juga menarik. Di situ juga diinformasikan lembaga pembuatnya. Dalam beberapa kasus, mungkin teman-teman pustakawan merasa bahwa ketika misalnya membuat kemas ulang informasi namanya itu tidak dicantumkan dan akhirnya tidak mendapat kredit, itu tidak usah khawatir, pasti akan dapat nilai kredit selama ada penugasan dari pimpinan yaitu menggunakan surat tugas. Nah, di cover kemasan informasi yang saya buat ini tidak pernah ada mencantumkan nama saya. Tetapi ketika waktu untuk pengusulan angka kredit, saya minta surat tugas ketika melakukan tugas kemas ulang informasi pertanian untuk jantung pisang. Ini next Mas Fadli. Kemudian di samping itu juga ada beberapa daftar isi yang bisa Bapak Ibu nanti akses kalau misalnya nanti minta filenya, saya kirim ke Mas Fadli untuk di-share untuk contoh-contohnya. Karena ini adalah webinar, jadi saya tidak bisa mensimulasikan contoh-contohnya ya Mas Fadli ya. Nanti minta bantuannya. Kalau misalnya ada yang terkait dengan contoh kemas ulang informasi ini, nanti akan saya kirim filenya dalam bentuk PDF. Gitu. Jumlah artikelnya kami tetapkan pada waktu itu ada sekitar 22. Pokoknya tidak boleh lebih dari 20. Karena kalau kurang dari 20 itu sama aja kayak kumpulan artikel atau bunga rampe. Nah, dan saya fokuskan di sini adalah artikel jantung pisang yang diterbitkan oleh jurnal nasional. Next, Mas. Yang selanjutnya adalah tentang keripik pisang. Keripik pisang ini tadi jantung pisang, sekarang keripiknya seperti itu. Dan ini adalah bentuk pengembangan ide kreativitas juga dari pustakawan yang awalnya minta jantung pisang. Ternyata di pisang itu manfaatnya yang diambil tidak hanya jantungnya. Saya pikirkan juga untuk pisangnya dibuat untuk apa? Kebetulan di daerah Banyumas waktu itu komoditas ekonominya pembuatan keripik pisang itu sedang marak-maraknya dan akhirnya saya menyediakan kemasan informasi yang berupa artikel tentang keripik pisang. Next, Mas. Yang selanjutnya adalah keripik tempe. Nah, ini salah satu inovasi lagi dari kami tim pembuat. Ternyata meskipun dia pesannya cuma jantung pisang, karena kita pengen mengeksplor lagi tentang potensi ekonomi Kabupaten Banyumas. Setelah saya searching dari Google, ternyata di Banyumas itu juga menghasilkan keripik tempe. Nah, saya juga cari artikelnya tentang keripik tempe, bagaimana pembuatan keripik tempe itu berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang sudah dipublikasikan di artikel jurnal. Next, Mas. Baik, itu sekilas tentang karya saya terkait dengan kemas ulang informasi. Sebenarnya masih banyak, ada infografis, ada membantu tentang pembuatan semacam kayak leaflet, panduan pustaka dan sebagainya. Ini sekarang konsepnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, bahwa kemas ulang informasi itu intinya ada semacam kayak perubahan format, perubahan media, baik bentuk cetak maupun digital. Tapi nanti untuk era new normal ini, Bapak Ibu bisa menyesuaikan lagi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan jenis dan format kemas ulang informasi itu berdasarkan permintaan pengguna. Kreativitas boleh dimunculkan di sini, tapi harapannya nanti untuk kedepannya harus mengutamakan terkait dengan permintaan masyarakat, permintaan pengguna agar informasi yang disajikan itu tepat sasaran dan tepat guna. Adapun tujuannya yaitu mengembangkan pengetahuan dan inovasi produk dari kemas ulang informasi sendiri. Jadi teman-teman, ketika membuat kemas ulang informasi itu jangan sekali-kali hanya untuk memenuhi angka kredit saja, ya seperti itu. Tapi fokuskan untuk bagaimana si pengguna ini bisa mendapatkan pengetahuan baru dari kemas ulang informasi yang kita sudah buat. Next, Mas. Nah, intinya bahwa kemas ulang informasi di sini itu adalah pengelolaan dan pengembangan pengetahuan yang berbasis kebutuhan pengguna, pesan informasi yang efektif, dan membuat kemasan informasi. Maksudnya di sini kita harus berorientasi pada kebutuhan informasi pengguna, terus fokus pada permintaan substansi informasi yang dipesan dari pengguna itu apa, terus bagaimana kemampuan dari si pembuat kemas ulang informasi. Dalam hal ini nanti kami sarankan
Untuk yang membuat kemas ulang informasi adalah pustakawan atau staf perpustakaan lain yang memiliki kepakaran keilmuan bidang tertentu agar nantinya itu bisa lebih spesifik isi informasinya. Next, Mas. Terkait dengan era digital ini, saya kira ini menjadi tren atau cara baru bagi perpustakaan khususnya di era new normal ini untuk mencoba menantang kepada pustakawan yang ada di lembaga masing-masing bisa nggak melakukan kemas ulang informasi berdasarkan kebutuhan informasi pemustaka yang mana saat ini lebih banyak memberikan pelayanan secara online seperti itu. Kemarin saya juga lihat banyak layanan digital yang isinya itu adalah e-book, artikel jurnal, terus database dalam fokus bidang tertentu, itu sudah cukup betul, tetapi untuk konteks kemas ulang informasi itu belum masuk kriteria, karena di situ tidak ada analisis dan pemrosesan informasi. Di situ si pustakawan-pustakawannya hanya menyajikan dan mengupload konten full text koleksi digitalnya ke website perpustakaan. Itu tidak masuk ke kegiatan kemas ulang informasi. Selama tidak ada analisis informasi, selama tidak ada perubahan format informasi, selama tidak ada sintesis informasi, itu belum masuk kategori kemas ulang informasi. Terus yang selanjutnya itu kira-kira perpustakaan dapat menyajikan apa dari hasil kegiatan kemas ulang informasi yang akan kita produksi? Bisa berupa karya terjemahan, dokumen literasi, ini maksudnya semacam kayak tadi kumpulan artikel dalam bidang tertentu, terus panduan informasi yang berisi tentang model atau roadmap dari sintesa-sintesa informasi. Terus yang selanjutnya terkait dengan informasi ekonomi. Informasi ekonomi maksudnya semacam kayak policy brief atau policy paper yang berguna untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan tentang suatu proyek kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Yang selanjutnya itu penyebaran informasi terseleksi. Ini banyak contohnya. Teman-teman mungkin bisa mengetahui beberapa pustakawan sudah banyak yang membuat Pathfinder jejakan pustaka yang isinya itu adalah informasi dari kumpulan koleksi terbaru perpustakaan dalam periode tertentu yang disajikan dalam bentuk buku maupun dalam bentuk database. Next, Mas. Untuk konsep KU sendiri, next Mas, langsung Mas. Untuk kemas ulang info sendiri, ini teman-teman peserta itu bisa mencermati ini bagaimana kemas ulang informasi itu bisa dilaksanakan. Yang pertama itu harus ada proses pengemasan ulang dan yang selanjutnya adalah pemrosesan ulang. Dalam pengemasan ulang ini tentunya nanti teman-teman bisa melakukan semacam kayak survei atau semacam kayak research study ke beberapa lembaga yang sudah melakukan kemas ulang informasi. Apakah dalam bentuk CD, apakah dalam bentuk buku, apakah dalam bentuk leaflet, apakah dalam bentuk semacam kayak film animasi, itu harus ditetapkan. Terus yang selanjutnya pemrosesan ulang. Ini teman-teman pustakawan bisa meminta bantuan kepada anak-anak yang pintar desain grafis. Kalau di kami itu dulu minta bantuan kepada anak magang atau PKL dari jurusan ilmu komputer untuk melakukan semacam kayak pembuatan skema bagan dan kita memasukkan konten informasinya seperti itu. Terus dalam pengemasan ulang dan pemrosesan ulang tersebut ada beberapa hal atau persyaratan yang perlu diketahui oleh si pembuat kemas ulang informasi. Yang pertama, informasinya itu harus mutakhir. Yang selanjutnya adalah mudah dipahami, formatnya menarik, praktis digunakan, dan harus berdasarkan kebutuhan pengguna. Next, Mas. Yang selanjutnya, secara konseptual di sini ada beberapa proses kemas ulang informasi. Ternyata kemas ulang informasi di perpustakaan itu bukan sesuatu yang baru loh. Ini sudah lama sejak dulu, mungkin bahkan sejak Perang Dunia II, kemas ulang informasi itu sudah menjadi salah satu strategi bagi militer, bagi tenaga kesehatan, dan bagi para intelektual untuk menyampaikan informasi ke pemerintah dalam format-format yang praktis. Next, Mas.
Nah, ini ada beberapa tahapan proses KUI best practice saya ketika melakukan kemas ulang informasi di instansi LIPI. Yang pertama ada seleksi informasi, yang selanjutnya adalah analisis informasi, kriteria desain, rancangan format, produksi informasi, dan umpan balik. Di sini ada proses yang begitu ini sebenarnya tidak kompleks. Ini adalah tahapan yang idealnya dilakukan oleh pustakawan atau ahli informasi ketika membuat kemas ulang informasi. Yang pertama terkait dengan seleksi informasi. Ini yang menyeleksi siapa? Yang menyeleksi kalau bisa adalah koordinator kegiatannya, yaitu pustakawannya atau ahli informasi yang ditunjuk oleh kepala perpustakaan melalui surat tugas untuk melakukan seleksi informasi. Jangan menggunakan anak magang atau PKL atau tenaga kontrak untuk melakukan ini, karena ini terkait dengan kredibilitas informasi yang akan disajikan kepada pengguna. Analisis informasi ini bisa diserahkan kepada pustakawan juga, tetapi kalau di LIPI mungkin waktu itu kita kolaborasi dengan para peneliti sehingga analisis informasinya lebih dipegang kepada para penelitinya. Kriteria desain ini di sini bisa ditetapkan berdasarkan tadi kebijakan yang sudah saya sampaikan di awal, apakah ini akan menggunakan digital atau elektronik. Rancangan format ini maksudnya format isinya yang ada di dalamnya itu menggunakan semuanya teks, menggunakan diagram gambar, menggunakan animasi, suara dan video seperti itu. Terus produksi informasi, ini hal yang perlu diperhatikan di sini adalah nanti harus dilakukan proofread agar tidak terjadi pembuangan bahan baku yang salah cetak seperti itu. Ini proofread ini maksudnya kita preview ulang semua konten informasi mulai dari tampilan depan sampai tampilan paling belakang termasuk isi-isinya. Kita pastikan itu isinya sudah benar atau belum, mulai dari alur, sistematikanya, penulisannya, terus sumber informasinya apabila itu mengambil dari orang lain itu sudah benar atau belum. Setelah melakukan produksi informasi, kita tentunya melakukan semacam kayak survei untuk melihat bagaimana sih sejauh mana kepemanfaatan kemas ulang informasi yang kita lakukan kepada user, dalam hal ini adalah stakeholder yang sudah kita layani dengan baik. Next, Mas. Nah, siklus hidup informasi di sini tentunya teman-teman semua sudah bisa melihat bahwa pembuatan kemas ulang informasi itu harus memikirkan tentang paruh hidup informasi yang ada di dalam produk kemas ulang informasi. Jangan sampai kemas ulang informasi yang kita buat hanya berlaku saat itu saja. Mungkin harusnya sampai 2 tahun, 3 tahun masih relevan, ternyata hanya bisa dipakai mungkin 1 bulan, dan itu tentunya menjadi pertimbangan tersendiri. Tetapi kalau untuk kemas ulang informasi yang diminta dari stakeholder berdasarkan pesanan, itu tidak apa-apa karena itu sifatnya lebih spesifik dan teknikal. Tetapi kalau untuk publikasi ini tentunya harus dipertimbangkan oleh perpustakaan. Next, Mas. Nah, terkait dengan produk-produk kemas ulang informasi yang bisa dihasilkan, ini ada beberapa hal yang sekaligus menjadi strategi. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat infokilat yang terkait dengan istilah baru dalam COVID, indeks bibliografi, ini tentunya harus melihat pada kemutahiran isu terkini, sedang hot informasi apa yang ada di masyarakat melalui media sosial, melalui artikel-artikel yang terkait dengan COVID itu bisa dikemas dalam format tertentu. Termasuk indeks publikasi terbitan terbaru ini bisa dibuat indeks bibliografinya. Misalnya kita hanya menginformasikan tentang judul, penulis, abstrak, dan sumber publikasi. Yang selanjutnya itu adalah Selective Dissemination of Information atau SDI terkait dengan anotasi atau indeks penelitian dalam bidang tertentu, clipping dan pathfinder. Di sini perlu ditekankan bahwa teman-teman di perpustakaan ini sering membuat semacam kayak clipping, tetapi tidak ada penjelasan, tidak ada sintesis informasi. Ini perlu diupdate agar nantinya pas waktu misalnya terkait dengan penilaian jabatan fungsional itu masuk kategori pembuatan kemasan informasi.
informasi. Jadi tidak hanya mengumpulkan, mengkompil jadi satu, terus dijadikan PDF tanpa ada daftar isi, tanpa ada kata pengantar, tanpa ada sintesis informasi dari clipping itu tidak akan diklaim sebagai produk kemas ulang informasi. Yang selanjutnya adalah analisis dan konsolidasi informasi. Ini maksudnya teman-teman bisa membuat semacam kayak policy paper atau policy brief yang sifatnya itu adalah berbasis masalah. Nah, ini agak cukup menantang karena ini pustakawan tidak dibiasakan untuk menganalisis informasi yang sifatnya kritis. Ini tantangan bagi pengelola perpustakaan ketika akan membuat kemas ulang informasi ini tentunya lebih hati-hati karena kita tidak boleh menganalisis tanpa data yang akurat dan tepat. Terus dokumen terjemahan ini bisa dilakukan dengan menerjemahkan karya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, tetapi ini biasanya digunakan untuk misalnya pedoman pengelolaan seperti itu. Saya pernah melakukan terjemahan dokumen terkait dengan bagaimana sih kita membangun perpustakaan yang seperti museum yang kerangka bangunannya itu lebih banyak dari kaca. Itu saya pernah menerjemahkan dokumen namanya pedoman pengelolaan koleksi museum untuk glass glow seperti itu. Dan di situ saya tambahkan semacam kata pengantar, terus ada desain cover yang ada identitasnya LIPI, dan itu saya sebutkan sumbernya, itu tidak apa-apa. Terus yang selanjutnya terkait dengan direktori, ini teman-teman bisa mencoba juga membuat semacam kayak daftar alamat ilmu perpustakaan di Indonesia, daftar obat COVID dan sebagainya. Dan saat ini saya sedang juga membuat, tapi bukan untuk tugas kepustakaan saya ini, saya kumpulkan daftar alamat terkait dengan prodi penyelenggara ilmu perpustakaan di Indonesia, dan direktori itu kalau bisa untuk kemas ulang informasi sangat memungkinkan, tetapi data awalnya saya gunakan untuk kajian seperti itu, dan saat ini saya sudah submit ke artikel jurnal bidang perpustakaan nasional. Yang selanjutnya adalah newsletter koran. Ini kalau di kita ya bilangnya koran lah seperti itu ya. Dan ini kita juga bisa mengumpulkan semacam kayak informasi-informasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh lembaga kita dalam kurun waktu tertentu dengan dibuat semacam kayak koran, surat kabar dan sebagainya. Kalau kita punya penerbit sendiri, biasanya ini jalan. Di situ biasanya ada sambutan editorial dari pembuat kemasannya, terus ada susunan redaksinya, terus ada opini dan sebagainya. Next, Mas. Nah, ini teman-teman tentunya akan mempertanyakan masalah bagaimana sih legalitas karya kemas ulang informasi yang akan kita buat seperti itu. Dalam hal ini kaitannya dengan hak cipta, yang kaitannya dengan lisensi perizinan, bagaimana agar hak kemas ulang informasi yang kita produksi itu bisa legal. Teman-teman nanti ini bisa mengakses dan mendownload salah satu buku panduan yang ditulis oleh Opunade tahun 2015. Ini terkait dengan bagaimana sih pengelolaan kemas ulang informasi yang sesuai dengan layanan pengguna, terutama di era digital ini. Ini salah satu panduan yang bagus, bisa untuk diadopsi ke perpustakaan Bapak Ibu. Dijelaskan bagaimana latar belakangnya, tujuannya, permasalahannya, dan isunya dalam lingkungan digital, serta bagaimana contoh-contoh produksi kemas ulang informasinya di panduan ini sangat lengkap. Dan saya setelah membaca buku ini ada semacam kayak perdebatan ketika hak cipta itu dibebankan kepada perpustakaan gara-gara masalah kemas ulang informasi. Dan saya tegaskan di sini bahwa selama perpustakaan itu tidak bisa menghasilkan informasi sendiri, hak sendiri, tentunya akan bersinggungan dengan hak cipta. Namun undang-undang hak cipta di Indonesia itu tidak akan mempersalahkan perpustakaan ketika perpustakaan itu membuat kemas ulang informasi bukan untuk tujuan komersial seperti itu. Nah, permasalahannya ketika perpustakaan itu membuat kemas ulang informasi itu tidak mencantumkan sumber aslinya dan untuk tujuan komersial, dan solusinya bagaimana perpustakaan atau pusat informasi itu bisa menetapkan kebijakan atau manajemen hak cipta yang terkait dengan kemas ulang informasi dalam bentuk digital rights management atau kebijakan hak cipta dan lisensi. Ini informasinya bisa dipublikasikan di website lembaga dan website perpustakaan. Next.
Selanjutnya, adapun lingkup kebijakan manajemen hak cipta, next Mas. Antara lain ada 5. Yang pertama itu terkait dengan pelacakan penggunaan informasi. Di sini ahli informasi atau pustakawan ketika menyeleksi atau mengumpulkan informasi itu harus benar-benar dari sumber kredibel yang sifatnya itu pertama itu harus open access. Kalau tidak open access, dia di situ harus ada nanti disclaimer-nya. Seperti itu. Terus yang kedua itu terkait dengan identifikasi dan autentifikasi pengguna. Di sini juga dijelaskan, ditegaskan melalui form namanya transkripsi juga bisa di perpustakaan bisa menyediakan terkait dengan bagaimana sih autentifikasi penggunaan produk kemas ulang informasi digital. Misalnya di sini ada masa trial, ada masa berlangganan atau dibebaskan, itu di situ harus dijelaskan. Yang ketiga itu terkait dengan status hak cipta dari setiap objek digital. Terkait dengan hak cipta ini nanti kita sudah ada lisensi yang disebut dengan Creative Commons. Di situ tinggal dicantumkan aja logonya, misalnya CC BY, ND, NC dan sebagainya. Selama ada lisensi Creative Commons itu semuanya untuk objek digital terbuka, perpustakaan insya Allah aman dari tuntutan hukum yang mengandung unsur pidana. Yang selanjutnya adalah pembatasan penggunaan langganan akses informasi dan transaksi penggandaan salinan informasi. Di sini harus dipertegas apakah kemas ulang informasi yang kita layankan atau kita publikasikan itu gratis, berbayar, atau harus meminta persetujuan penerbit ketika ada user yang akan menggunakan produk kemas ulang informasi yang akan kita layankan. Next Mas. Yang selanjutnya kita memposisikan dirinya sebagai pustakawan. Kenapa saya lebih menegaskan di sini pustakawan? Karena kemas ulang informasi dalam berbagai profesi yang ada di Indonesia itu satu-satunya kegiatan yang melekat pada fungsional pegawai di Indonesia yaitu pustakawan. Untuk komputer, untuk arsiparis, untuk peneliti dosen itu tidak ada kegiatan kemas ulang informasi. Kemudian Sarah Sheffield Janwood tahun 89 ini juga sudah menyatakan bahwa kemas ulang informasi itu harus terseleksi informasi, perlu diproses ulang dan dikemas, dan ini semuanya menjadi tanggung jawabnya pustakawan atau ahli informasi. Hell kemudian tahun 86 juga berkata bahwa pustakawan itu perlu merancang layanan informasi untuk penggunanya berdasarkan kebutuhan informasi, peran pengguna, struktur peran, lingkungan kerja organisasi, pola sifat dan karakteristik informasinya. Di sini pustakawan memiliki peran penting, yaitu ada 2. Pertama adalah sebagai information gatekeeper, artinya adalah dia sebagai penjaga kualitas informasi. Yang kedua adalah sebagai knowledge producer, yaitu sebagai produsen pengetahuan. Ketika pustakawan sudah menjadi information gatekeeper dan produsen pengetahuan, saya kira untuk konten kemas ulang informasi yang akan dibuat dan diseminasikan ke masyarakat akan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Next Mas. Nah, sekarang saya juga menyoroti terkait dengan ini juknis pustakawan yang terkait dengan angka kredit nomor 9 tahun 2014. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman pustakawan di Indonesia tentunya akan bertanya-tanya, ini kemas ulang informasi ini masuk kegiatan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk lembar lepas atau dalam bentuk paket informasi cetak maupun elektronik. Nah, jawabannya adalah masuk keduanya. Karena keduanya itu masuk sama-sama di kategori pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan artinya kemas ulang informasi dan penyebaran lembar lepas yang terseleksi itu baik bentuk cetak maupun digital ini masuk ke pelayanan umum atau pelayanan perpustakaan. Untuk pustakawan pertama nilainya 0,20, pustakawan muda juga 0,220. Ini sangat sifatnya adalah administratif. Baik kemas ulang informasi maupun lembar lepas itu masuk ke kegiatan pelayanan pemustaka. Artinya apa? Kalau masuk ke pelayanan pemustaka, kemas ulang yang akan kita buat itu harus berorientasi pada kebutuhan informasi pemustaka dan masyarakat. Next, Mas. Nah, di sini saya tegaskan karena ini terkait dengan kemas ulang informasi, saya tidak akan mengomentari yang terkait dengan tadi bentuk lembar lepas. Jadi saya fokuskan penjelasan bentuk paket informasi. Di sini harus ada kategori memilih, mengumpulkan, mengelompokkan, menyusun, menyebarluaskan informasi, baik retrospektif maupun mutakhir. Retrospektif itu maksudnya informasi yang dihasilkan itu berdasarkan hasil survei
berdasarkan penelitian. Jadi pustakawannya itu tidak mengada-ngada informasi yang akan dibuat untuk bahan baku kemas ulang informasi. Terus harus disusun sistematis. Next, Mas. Nah, kemudian ada pendapat pustakawan atau tim penilai pustakawan bahwa kegiatan GUI juga termasuk kegiatan membuat literatur sekunder. Nah, ini nanti bisa didiskusikan melalui grup diskusi ini. Kan banyak teman-teman sekarang mengumpulkan kumpulan artikel yang dibuat jadi clipping, itu literatur sekunder. Tapi kalau misalnya kemas ulang informasi, tadi saya sudah sampaikan harus ada proses seleksi, analisis informasi, diagnosis informasi dan sebagainya. Nah, membuat literatur sekunder ini masuk kegiatan pelayanan teknis, pengolahan bahan perpustakaan. Yang tadi pembuatan paket informasi itu masuk ke pelayanan pemustakaan, artinya bersifat umum, sedangkan yang literatur sekunder ini masuk ke pelayanan teknis yang ada di dapurnya perpustakaan, seperti itu. Dan nilainya lebih kecil. Itu contohnya ada bibliografi, indeks, kumpulan abstrak, bibliografi beranotasi, direktori yang nilainya itu semuanya di bawah 1. Dilakukan oleh pustakawan pertama dan pustakawan muda. Sedangkan untuk pustakawan tampil di sini mungkin lebih lebih banyak berperan karena sifatnya teknis. Next, Mas. Nah, terkait dengan tadi konsep, terkait dengan peraturan, terkait dengan juknis, saya simpulkan di sini ada 2 bahwa kemas ulang informasi itu mencakup 2 hal. Yang pertama adalah layanan teknis dan yang kedua adalah layanan pemustaka. Pelayanan teknis itu ketika produk kemas ulang informasi itu hanya sebagai koleksi literatur sekunder, bahan analisis pembuatan publikasi untuk KPI pustakawan dan atau untuk laporan kegiatan lembaga yang sifatnya administratif. Sedangkan pelayanan pemustaka itu dilayangkan kepada pemustaka, pengunjung tamu, studi banding, lembaga mitra kerjasama dan atau masyarakat umum. Ini pemanfaatannya bisa difotokopi, digandakan melalui via website, dijual atau berlangganan. Nah, untuk kasus dijual berlangganan ini tentunya perpustakaan atau perusahaan itu harus mengatur kebijakannya. Kalau di lembaga pemerintah itu harus dimasukkan ke tarif PNBP. Kalau misalnya non pemerintah itu harus bisa mengadopsi sistem yang ada di koperasi atau membuat kebijakan sendiri. Yang penting harus ada dasar hukumnya. Next, Mas. Nah, pertanyaannya adalah, Anda pustakawan membuat produk kemas ulang informasi ini untuk tujuan angka kredit atau fokus pada pemenuhan kebutuhan informasi pengguna? Kalau saya jawab, dua-duanya seperti itu. Tapi fokus saya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Seperti itu. Kalau untuk pustakawan PNS itu nilainya tadi sangat kecil, tapi kalau untuk swasta bisa dipertimbangkan sebagai peningkatan kinerja, misalnya seperti itu. Karena kalau di swasta itu berbasisnya itu kinerjanya itu tidak hanya diukur dari angka kredit, seperti itu. Next. Nah, sekarang best practice. Best practice ini adalah beberapa poin-poin atau proses yang saya lalui ketika menjadi pustakawan yang bekerja membantu kegiatan kemas ulang informasi. Ini pertama kita harus membuat target kinerja lembaga. Jadi jangan sampai kita membuat produk kemas ulang informasi tidak ada kaitannya dengan target kinerja lembaga. Jangan hanya untuk target pribadi, itu tidak boleh. Karena apa? Itu akan mubazir produk kemas ulang informasi yang kita hasilkan. Produk kemas ulang informasi yang kita hasilkan itu harus ada kaitannya dengan target kinerja lembaga. Terus dalam mengimplementasikan target itu kita harus melakukan koordinasi kegiatan, menggunakan proposal dan rapat koordinasi. Nah, setelah rapat koordinasi kita pecah di situ. Kita membuat kemas ulang informasi berdasarkan kreativitas maupun permintaan pengguna. Setelah ada sumber permintaan informasi tersebut, kita melakukan identifikasi jenis kemas ulang informasi yang akan kita buat apa, sumber-sumber informasinya apa, metodenya bagaimana, siapa saja sasarannya. Terus kita melakukan pembuatan produk dari seleksi, analisis, desain, layout, pemanajemen profil hingga akhirnya dimanfaatkan baik melalui layanan perpustakaan, pameran, website dan kerjasama kemitraan. Next, Mas. Nah, ini ada contoh prosedur kemas ulang informasi yang sudah dilakukan oleh bidang diseminasi informasi. Saya buat ini tahun 2015. Ini ada SOP-nya. Jadi teman-teman ketika membuat kemas ulang informasi juga ada SOP-nya. Ini terkait dengan timeline kegiatan. Jangan sampai misalnya pengguna memintanya 2 minggu ke depan. Ketika tidak ada SOP tentunya akan mengecewakan karena bisa melebihi 2 minggu ke depan. Dan ini harus dipertimbangkan oleh tim pembuat kemasan informasi. Berdasarkan SOP ini kira-kira kita mampu apa enggak, seperti itu. Ini ada contoh pembuatan kemas informasi, bisa dilihat sendiri. Next, Mas.
Nah, ini ada contoh produk kemasan ulang informasi yang dihasilkan oleh PD LIPI dalam kurun waktu tertentu. Next, Mas. Ini ada contoh-contoh nama produknya. Yang pertama adalah infografis, policy brief, video animasi, buku tercetak, pohon industri, panduan usaha, pohon industri digital, informasi televisi dan sebagainya. Ini ada semacam flipping juga. Ini tampilannya menurut Bapak Ibu teman-teman ini bisa dikomentari nanti. Yang penting untuk dalam kemas ulang informasi ini tampilan fisik dalam bentuk digital itu cover atau gambar ikon itu menjadi daya tarik bagi pembaca. Jadi jangan lebih memfokuskan pada teks seperti itu. Next, Mas. Nah, ini contoh produk kemas ulang informasi yang kaitannya dengan infografis. Ini waktu itu dibuat oleh tim peneliti PD LIPI terkait dengan perpustakaan desa sebagai destinasi wisata dalam pengembangan ekonomi desa. Di sini pustakawan juga membantu untuk menyiapkan artikel-artikel yang digunakan untuk pembuatan bahan infografis ini. Next, Mas. Yang selanjutnya sebelah kanan itu juga ada namanya policy brief. Ini waktu itu tim peneliti PJ LIPI bersama pustakawan ini membantu bagaimana sih merumuskan kebijakan penelitian bidang pangan di Indonesia untuk menjawab kebijakan pangan yang sedang digodok oleh pemerintah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan seontometrik publikasi artikel ilmiah. Jadi peneliti dan pustakawan di PJ LIPI itu mengumpulkan artikel yang terkait dengan pangan, kaitannya dengan pembuatan kebijakan pangan yang akan diterapkan di Indonesia. Hasil analisisnya itu berupa adalah sintesis informasi dan data sentrometrik, mungkin bisa menggunakan flash viewer, deepstack, dan sebagainya. Nah, ini untuk proses kemas ulang informasi yang dilakukan di PJ LIPI, ini jelas nih karena perspektif ya, ada permintaan, ada kreativitas. Nah, di permintaan ini, di input ini ada beberapa proses yang kita lakukan. Itu ada seleksi, analisis, desain, penyusunan, preview, pencetakan, penggandaan, hingga outputnya itu cetak dan digital. Untuk yang cetak itu kita membuat buku namanya panduan usaha, brosur brosur pohon industri, dan CD yang isinya itu adalah kumpulan artikel dalam bidang tertentu. Dalam hal ini saya contohkan. Next, Mas. Ini untuk selanjutnya itu saya contohkan ini adalah pohon industri manggis. Nah, di sini dalam pohon industri manggis ini adalah uraian yang menginformasikan tentang komoditas manggis itu bisa untuk apa aja, seperti itu. Baik daunnya, buahnya, batangnya maupun hingga akar. Kita semua analisis berbasis ekonomi analisis. Jadi semua produk yang dihasilkan dari pohon manggis itu bisa memberikan manfaat ekonomi. Nah, setiap identifikasi itu kita menyertakan artikel-artikel yang relevan dengan poin-poin yang akan kita saksikan ke dalam bentuk kemasan informasi manggis ini. Next, Mas. Nah, dalam membuat hal tersebut, kita juga ada SOP-nya, khusus SOP pembuatan pohon industri. Ini kurang lebih waktunya dalam pembuatan, misalnya menelusur itu 3 minggu, menganalisis literatur itu 3 hari, menyiapkan kata pengantar 3 hari, dan sebagainya. Intinya jangan melebihi ya 1 semester lah dalam pembuatan kemas ulang informasi ini, karena informasi kemas ulang informasi itu harus segera tersedia oleh publik. Next, Mas. Nah, ini untuk aplikasi pembuatan e-booknya, waktu itu kita membuat buku digital yang berisi tadi kumpulan paket informasi terseleksi seperti kayak jantung, keripik pisang, keripik tempe. Kita buat menggunakan aplikasi namanya Flipping Book. Nah, dalam membuat aplikasi ini kita tentunya membatasi kepada user itu tidak boleh mendownload atau tidak boleh mengeprint. Jadi kita tampilkan di CD maupun di website itu waktu itu masih aktif online. Itu user hanya dikasih alamat link database-nya, kemudian bisa melihatnya tanpa bisa mendownload dan mengeprintnya. Apabila ingin mendownload atau mengeprintnya, bisa menghubungi waktu itu jasa penelusuran informasi dengan kebijakan tertentu. Next. Ini untuk contoh-contohnya paket informasi digital CD yang sudah pernah kami buat di PDLIPI. Ada Bengkulu, Bulukumba, Lingga, dan sebagainya itu. Dan atas itu adalah cover CD-nya, yang di bawah itu adalah kaset CD-nya. Next, Mas. Ini contoh lain itu adalah energi gelombang laut, sumber daya alam, sumber daya laut. Pokoknya dalam berbagai bidang yang terkait dengan bidang perpusat informasi, konten informasinya sangat jarang karena sesungguhnya produk kemas ulang informasi ini berguna untuk
para pekerja profesional yang langsung bekerja di lapangan, ilmu terapan seperti itu. Jadi bukan artikel-artikel untuk pembuatan kayak laporan penelitian itu bukan, tetapi artikel-artikel yang siap dimanfaatkan untuk dipraktekkan seperti itu. Next. Ini contoh produk kemas ulang informasi yang berupa literatur sekunder. Ini juga bagus. Ini adalah kumpulan abstrak yang tracking itu hasil riset kompetitif LIPI tahun 2003 sampai 2007 dalam bentuk buku, dan di situ juga di SBN kan seperti itu. Jadi dibuatlah tampilan yang menarik, jangan hanya kumpulan-kumpulan artikel yang tidak memberikan kesan baru, format baru, informasi baru, dan konten baru. Itu harus segera dipertimbangkan. Thesaurus, IPTEK, Directory, tracking, dan sebagainya, ini semuanya dalam bentuk buku, baik ukuran buku A3 maupun A4. Next. Ini contoh produk kemas ulang informasi yang pernah kita lakukan dengan pemerintah Kota Pekalongan, yaitu membuat kemas ulang informasi berupa e-book yang informasinya itu bisa diakses di digilipekalongankota.go.id. Terkait dengan database ini, tentunya adalah kreativitas dan inovasi dari lembaga mitra yang melakukan kerjasama kemas ulang informasi dengan Media LIPI waktu itu. Dan kita hanya menyiapkan konten, mengajari stafnya agar bisa membuat kemasan, tidak sampai ikut campur dalam kebijakan pembuatan researchnya, itu tidak sampai. Kita hanya mengarahkan bagaimana sih cara membuat kemasukan informasi yang benar sesuai dengan informasi dan potensi daerahnya masing-masing. Di Gilip ini saya contohkan di sini ada keris ya, buku keris Jawa. Nah, tugasnya pustakawan yang melatih ini harus bisa next Mas, harus bisa mengajari bagaimana membuat buku kemas ini dalam bentuk kemas ulang informasi, yaitu kita mengajarinya bagaimana cara membuat tabel of content, membuat pengindeksan dan pengaturan akses yang ada di bawah itu, yang ada di bawah buku itu hanya bisa untuk dibuka di Zoom tanpa disediakan menu print dan menu download. Tujuannya apa? Agar user atau masyarakat yang membutuhkan buku keris Jawa Tengah ini bisa datang ke perpustakaan Kota Pekalongan. Di sini ada interaksi dengan pustakawannya dan sebagainya. Next, Mas. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, tapi dalam poin saya sebelum saya tutup ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya terkait dengan new normal ini. Ada 6 hal. Yang pertama, bahwa dalam membuat kemas ulang informasi ini, pustakawan atau pengelola perpustakaan perlu melakukan identifikasi kebutuhan informasi pengguna, seleksi informasi, pengembangan konten produk informasi, hingga membangun komunikasi dan koneksi kepada pengguna secara berkesinambungan. Terima kasih Mbak Dian, mungkin bisa dilanjutkan diskusi. Oke, baik. Terima kasih untuk uraian penjelasannya Mas Wahid. Jadi sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, ini mungkin perlu kita garis bawahi ya Mas ya, bahwa pada dasarnya yang kemas ulang informasi itu tidak sama dengan konsep Alimedia. Tapi Alimedia ini merupakan salah satu bagian dari kemas ulang informasi. Iya, karena sering rancu nih Mas kalau dalam prakteknya kan, kita bikin kemas ulang informasi, padahal sebenarnya dikerjakan itu adalah Alimedia. Iya. Tapi termasuk tadi pembuatan clipping Mbak yang diklaim informasi itu juga tidak masuk kategori itu. Gitu. Iya, karena seperti penjelasan Mas tadi kan, bahwa kalau dalam proses kemas ulang informasi itu ada pemilihan yang harus kita lakukan dalam informasi. Kemudian harus ada analisis. Nah, ini tahapan yang perlu dilalui dalam kegiatan kemas ulang informasi. Baru nantinya ada pemprosesan dari informasi yang kita input sebelumnya. Baik teman-teman lain, ini ada Pak Dedi Supiadi, kemudian Mbak Anita ya, ada ini Rizka Fatma juga dengan saya. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Mak Sijung? Ya, Pak, ada Pak? Enggak? Gini Mas, kita sharing ya Mas ya. Kebetulan kami dari UIN Imam Bonjol Padang itu untuk mahasiswa kita yang program D3, tugas akhirnya itu bikin produk Mas, bikin produk. Nah, jadi rata-rata hasil dari tugas akhir mahasiswa kita itu dalam bentuk kemas ulang informasi. Nah, dominan bisa juga untuk contoh dari teman-teman semua ya, itu mahasiswa kita seringkali bikin kemas ulang informasi yang terkait dengan kearifan lokal. Contohnya itu mereka ada yang bikinnya
pantun Minang, Mas, itu dikumpulin semua sama mereka, ya. Kemudian dibikin sinopsisnya masing-masing partnya itu. Nah, itu dijadikan sebuah kumpulan ini pantun yang Minang punya. Kemudian juga ada contohnya mahasiswa bimbingan saya itu bikin dalam bentuk kumpulan cerita rakyat. Nah, kalau Padang kan cuma orang kenalnya Malin Kundang ya, Mas ya. Iya, Nah, iya. enggak, ini mahasiswa kita bikin riset, penelitian segala macamnya, mereka kumpulin per daerahnya. Jadi daerah misalnya ada satu kabupaten, mereka kumpulin seluruh cerita rakyatnya. Itu mau tidak mau mereka kan harus hunting di lapangan, tanya ke tetua di sana, segala macamnya, masyarakat sana. Apa sih beberapa cerita-cerita yang dikenal oleh masyarakat, tapi kan sampai sekarang kan belum terkumpul, Mas. Kan cuma baru tahunya ini. Nah, itu juga termasuk ya, Mas ya, ke dalam kategori kemas ulang informasi, karena memang mereka melakukan penelitian di sana. Oke, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin saya kayaknya bisa bingung ya, Mas ya? Iya, nggak apa-apa, Mbak Dian. Saya ingin menanggapi dari Mbak Dian. Ini salah satu tugas yang kreatif banget, Mbak. Mungkin ini baru ada di UIN Imam Bonjol ya, karena Mas, emang kita baru. Iya, ini apalagi S1 sampai ke lapangan harus mendokumentasikan. Oh, kita D3, Mas. Justru D3 yang bikin itu. Wah, iya. Sudah siap kerja itu, Mbak. Ayo, silakan kita berkunjung ke Padang. Nanti Insya Allah nanti kalau sudah masuk kerja dan tidak ada pandemi ya. Ada banyak, Mas. Jadi kayak bibliografi Minangkabau-Siana itu yang bikin juga mahasiswa. Mahasiswa kita. Iya. Nanti di situ ya diajarkan bagaimana mengsintesis, menganalisis informasi, serta bagaimana membuat alur cerita, Mbak. Alur cerita itu membuat desain grafis agar nanti produknya itu bisa dibaca oleh masyarakat dengan mudah. Poin-poin besarnya itu yang menjadi tantangan untuk dosennya juga. Gitu. Kalau sekarang kita kendalanya, Mas, dari masalah legalitas ya, Mas, kan mau tidak mau kan ini karya mahasiswa dengan dosen sebagai pembimbingnya, mau tidak mau kan harus ada hak ciptanya harus diurus dulu ya, Mas ya, nanti kelembagaannya. Takutnya nanti karena ini masih murni karya mahasiswa disalahgunakan oleh yang lain, kan kasihan kitanya, Mas, soalnya masih dalam bentuk produk utuh gitu loh, Mas. Banyak, Mas, untuk produk-produk kemas ulang informasi itu mahasiswa kita yang bikin, karena memang tuntutannya dari D3 untuk ilmu perpustakaan di UIN Imam Bonjol Padang itu bikin sebuah produk. Jadi kita udah agak mirip-mirip kayak anak teknik ya, Mas. Bikinnya itu udah dalam bentuk produk jadi gitu loh, mahasiswanya siap kerja. Siap. Nanti mungkin untuk memberikan masukan terkait dengan hak cipta nanti, Mbak, mungkin di fakultas atau prodi itu bisa membuat kebijakan digital right management, hak cipta atau lisensi yang terkait dengan pemanfaatan produk mahasiswa ilmu perpustakaan yang sifatnya itu adalah produk, entah itu video, aplikasi, model, konsep, itu biar nanti hak ciptanya itu biar bisa segera diakui secara nasional gitu, tidak tarik ulur. Jadi hak cipta itu tidak perlu mendaftarkan ke Dirjen HKI, enggak. Tetapi kalau untuk karya akademik itu langsung aja didaftar, langsung melekat pada instansi pemberi ini, pendidikan dan pelajarannya. Iya. Dan ternyata, Mas, mahasiswa pada kreatif ya, Mas. Saya juga baru tahu ada produk. Iya, gini kan kita biasanya nggak kepikiran gitu loh, Mas. Ada yang bikin indeks ini tentang tempat-tempat mistik di Sumatera Barat, itu dengan historisnya segala macamnya. Mereka sampai wawancara dengan pemuka adat segala macamnya di situ. Ini kenapa sih historisnya menjadi lokasi mistik gitu loh. Kemudian ini kenapa sejarah segala macamnya. Sampai kepikiran gitu loh bikin yang seperti itu, indeks seperti itu merekanya. Juga ada contoh yang unik-unik itu, Mas, kayak direktori sasaran sile ya, Mas ya. Jadi tempat sile kalau di Padang kan ini ya, Mas, pencak silat ya, sile istilahnya. Iya, pencak silat. Nah, ya, sile itu mereka bikin misalnya untuk direktori sampai dikasih label scan barcode-nya, QR barcode-nya. Jadi nanti kalau orang mau ke sana langsung pakai itu aja mapping-nya gitu loh. Sampai kepikiran ke sana oleh mahasiswanya gitu loh untuk bikin produk seperti itu. Terutama yang berbasis kearifan lokal gitu loh. Iya. Pak Wahid, ini nanti materinya Bapak Ibu juga di-share langsung, bisa di-download langsung oleh Bapak Ibu dari nanti untuk materi saya sudah kirim ke Mas Fadli, untuk contoh kemasulan informasinya nanti saya juga kirim ke Mas Fadli juga. Kan ada yang dalam bentuk PDF, nanti biar Mas Fadli itu nge-share ke peserta ya. Iya, Mas. Oke, gimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ingin ditanyakan pada Mas Wahid?
kita bisa share langsung nih informasinya. Ya. Oke, nggak ada ya Pak Fadli? Halo Pak Fadli. Halo Pak Fadli. Ya, Bu Dian, ini materinya Oke. kita share. Iya, enggak. Masih ada enggak Pak Fadli yang ini kita bisa diskusikan dengan Pak Mas Wahid juga? Atau Bapak Ibu gimana? Tadi Mbak Diah ya, lebih ke konteks perguruan tingginya, gimana aplikasinya gitu loh. Iya. Ya itu dia yang masih saya bingung, Bu Dian. Iya. Makanya untuk kesempatan ini saya ketemu dengan Pak Wahid yang sudah ada pengalaman. Iya. Sebetulnya sih banyak sih pertanyaan yang ingin diajukan, tapi karena kesempatannya dibatasi. Harusnya tatap muka ya Bu ya. Iya. Muka, iya. Betul. Ada yang mau ditanya tapi nggak tahu cara mengungkapkannya ya Bu. Karena ini ilmunya ilmu praktis Mbak, ilmu terapan dan harus ada contoh-contohnya terkait dengan aplikasi, terkait dengan kesiapan sumber informasi, terus analisis informasinya. Ya ini bisa ditindaklanjuti mungkin pelatihan di PKMID seperti itu. Kalau online yang jelas nggak mungkin, harus tatap muka ya Mbak Diah ya. Bisa. Gitu. Ayo, ini karena kebetulan kita mahasiswanya memang disiapkan untuk bikin produk hasilnya memang seperti yang disampaikan Mas Wahid tadi ya Mbak Dia ya. Jadi umumnya di kampus itu udah banyak produk-produk yang kemas ulang informasi. Mas, ini ada lagi pertanyaan Mas dari Rizka Fatma Mas. Jadi apa sih perbedaan yang mendasar antara kemas ulang informasi dengan preservasi? Itu loh, jadi silakan Mas. Mbak Rizka ya, Mbak Dian? Iya, Rizka Fatma. Ini alumni dari Unpad, S1-nya, S2-nya dari UI. Wow, keren. Iya, terima kasih Mbak Rizka. Perbedaan mendasar preservasi dan konservasi, bahwa kemas ulang informasi itu adalah bagian dari preservasi. Jadi preservasi itu lebih luas daripada kemas ulang informasi. Kemas ulang informasi itu proses untuk melakukan preservasi, seperti ya, preservasi informasi. Yang perbedaannya yang pertama itu. Terus yang kedua, batasan kegiatannya. Kalau preservasi itu kegiatannya tidak hanya kemas ulang informasi, bisa penjilitan masuk, bisa semacam kayak apa namanya, fumigasi ya. Kalau di perpustakaan itu kan ada fumigasi, terus ada apa namanya, alih media, itu preservasi. Lah kemas ulang informasi ini salah satu proses dalam kegiatan apa namanya, preservasi yang sifatnya itu lebih spesifik dan biasanya informasinya itu lebih bersifat terapan seperti itu. Tidak untuk konsumsi akademik sebenarnya ya, kalau kemas ulang informasi. Makanya kegiatan kemas ulang informasi di prodi-prodi ilmu perpustakaan itu ya kebanyakan itu adalah berbasis contoh, tidak berbasis konsep dan teori seperti itu. Jelas nggak Mbak? Jadi preservasi itu lebih luas daripada kemas ulang informasi. Kemas ulang informasi itu merupakan salah satu kegiatan preservasi seperti itu. Ya, jadi kalau untuk aplikasinya bagi teman-teman kita pustakawan, Mas, gimana sih caranya memicu teman-teman kita ini dalam membuat selective dissemination information SDI, Mas? Oke, ini untuk konteks akademik dulu ya Mbak Dian ya, karena nanti saya jelaskan terkait dengan akademisi dalam arti pembelajaran ilmu perpustakaan, pustakawan dan pengelola perpustakaan, karena ini ada konsep dan ada praktikalnya seperti itu. Untuk tataran akademisi, yang pertama itu dosennya itu harus tracer study lah, atau kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan yang sudah melakukan kemas ulang informasi, baik di lembaga riset, di perpustakaan nasional, perpustakaan khusus, maupun kemas ulang informasi yang ada di studio-studio televisi seperti itu. Terus yang selanjutnya, dosen itu harus apa namanya, memiliki pengetahuan analisis kritis Mbak, untuk mensintesis informasi terbaru agar bisa dijadikan bahan baku kemas ulang informasi. Terus yang ketiga itu apa namanya, jumlah SKS kemas ulang informasi kalau bisa itu ditambahlah jadi 3 SKS jangan 2 seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi ada konsep langsung praktek seperti itu Mbak, terutama untuk yang di lapangan. Terus yang keempat itu, kalau misalnya kegiatan kemas ulang informasi ini menjadi produk unggulan
mahasiswa atau prodi ini segera diatur kebijakannya melalui digital rights management academic paper seperti itu, Mbak. Iya. Ya termasuk kami ya Mas ya, itu mau tidak mau Hmm. memang harus segera mengurus untuk legalitasnya. Ya, Iya. itu untuk tataran akademiknya sudah jelas ya Mbak ya. Iya, Jadi iya sekarang Mas. untuk pustakawan atau tenaga perpustakaan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pimpinan perpustakaan itu harus memberikan kepercayaan kepada pustakawannya untuk melakukan inovasi layanan informasi dalam bentuk kemasan informasi. Dalam hal ini pustakawan itu ditugaskan mensortir lah, menyeleksi informasi-informasi apa saja yang sedang dibutuhkan oleh user, oleh pemustaka dan masyarakatnya. Kalau bisa dimasukkan di kegiatan kinerja lembaga tahunan, Mbak Dian. Jadi ada audit pustakawannya. Jadi pustakawannya di situ ngapain aja dalam membuat kemas ulang informasi dalam satu tahun, seperti itu. Terus yang kedua, pustakawannya itu diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi atau promosi, Mbak, terkait dengan karya kemas ulang informasinya, baik melalui kegiatan bimbingan pemakai, baik melalui kegiatan kunjungan maupun kegiatan pameran. Kalau bisa dikaji ulang dalam bentuk karya ilmiah, Mbak. Jadi biar ada masukan dari peserta konferensi terkait dengan produk kemas ulang informasi yang sudah dibuat. Kayak saya misalnya tadi sudah membuat 2 artikel dalam bentuk jurnal itu. Artinya ingin mendapat feedback lebih banyak pengembangan kemas ulang informasi yang dilakukan di PDLIB selain untuk UMKM itu sebaiknya untuk apa sih, seperti itu. Terus yang ketiga, pustakawan itu ketika membuat kemas ulang informasi jangan berorientasi pada angka kredit, intinya gitu. Lebih fokus kepada bagaimana membangun image dirinya sebagai spesial informasi, sebagai information gatekeeper, dan sebagai produsen pengetahuan, agar bisa berkolaborasi dengan akademisi, berkolaborasi dengan peneliti, dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat umum. Oke. Iya, terima kasih. Mas Wahid, terakhir nih Mas, sebelum kita closing diskusi kita, ini ada pertanyaan dari Pak Nasyal Sahal. Jadi tadi sudah disinggung dan dijelaskan istilah preservasi dan kemas ulang. Ada lagi istilah reproduksi ulang informasi. Kira-kira masih sama nggak dengan istilah dua di atas? Nah, ini reproduksi ulang. Reproduksi ulang informasi. Kira-kira masih sama. Kalau ini mungkin hanya ini ya, saya kira ada sedikit perbedaan istilah, memang sih. Ada yang menyebutnya kemas ulang informasi, pengemasan ulang informasi, ada yang membuat informasi terseleksi, dan satu lagi nih reproduksi ulang informasi ya. Ketika outputnya itu memenuhi tahapan dan proses kemas ulang informasi, itu produknya sama. Kalau masalah nama, masalah program itu berbeda, intinya sama-sama ada unsur preservasinya. Terus yang kedua, sama-sama ada unsur pemformatan ulang. Mungkin kalau di reproduksi ulang informasi itu tidak menekankan pada analisis dan sintesis informasi, tapi kalau di kemas ulang informasi difokuskan ke situ agar informasinya itu lebih praktikal, seperti itu. Mungkin saya bisa mencontohkan ini Mbak, dia terkait dengan reproduksi ulang informasi. Yang sering banyak dilakukan reproduksi ulang informasi itu adalah ini Mbak, karya penelitian mahasiswa. Dari skripsi menjadi jurnal, misalnya dari tesis menjadi jurnal, dari disertasi menjadi jurnal. Dia hanya meringkas informasi yang ada di tesis untuk jadi jurnal. Mungkin reproduksi ulang informasi lebih ke situ, jadi tidak ada analisis lanjutan. Analisis ya Mas ya, Iya, tidak ada analisis dari. Tapi kalau kemas ulang informasi itu analisis dari berbagai sumber informasi, seperti itu. Iya. Karena memang tadi seperti yang dijelaskan di awal oleh Mas Wahid, penekanan kita dalam kemas ulang informasi itu adalah tahapan analisisnya ya Mas ya? Iya. Tahapan analisisnya, iya. Oke, baik Bapak Ibu, Mas Wahid, ini karena memang kebetulan waktu kita sudah di akhir ya Mas. Ini dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kemas ulang informasi itu ada 2 konsep, yaitu pengemasan ulang, kemudian ada pemprosesan ulang. Di mana syaratnya itu pertama terkait informasinya mutakhir, itu udah pasti ya Mas ya. Kemudian kita mesti produk yang kita bikin itu harus mudah dipahami, formatnya menarik, kemudian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Artinya memang user oriented. Apapun yang kita bikin itu harus berbasis user oriented. Iya, baik. Terima kasih banyak Mas Wahid atas sharing informasinya pagi ini. Bapak Ibu juga semuanya.
Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dan kilaf. Saya kembalikan ke moderator dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.